Hai guys, kembali lagi dengan saya, Dr. Richard Lee. Nah, hari ini saya menjawab tantangan dari staf saya. Jadi staf saya itu datang dengan saya bilang, Dok, kami sudah mengumpulkan Q&A dan pertanyaan tersulit dari netizen yang memojokkan Dr. Richard. Berani nggak Dr. Richard menjawab semuanya? Saya bilang saya berani. Paling kalau nggak saya bisa jawab, saya pecat mereka. Cukup dengan tanya Dr. Richard. Oke guys, tapi sebelum saya jawab, ada baiknya kalian follow Instagram saya yang baru. Jadi ini Instagram saya yang baru. Yuk follow, itu adalah bentuk dukungan gratis dari kalian. Jangan ngomong, Dok semangat, Dok saya dukung, Dok ini. Dukungnya harus yang konkret dong. Salah satunya follow Instagram saya, TikTok saya. Jangan lupa like, komen, dan lain sebagainya. Oke? Langsung aja kita jawab pertanyaan. Ini ada berapa pertanyaan? 8 pertanyaan tersulit katanya dari staf saya. Yang pertama, nah ini tentang karput pula. Dok, katanya karput ada laporan terbaru untuk dokter. Bener nggak sih, Dok? Nah, saya nggak klarifikasi dengan media kemarin ya. Jadi, karput kemarin ngomong ada laporan untuk saya lagi katanya. Ya, bener nggak? Bener banget. Jadi kemarin saya tiba-tiba dipanggil lagi oleh Hilwi. Jadi laporan oleh si Hilwi ini. Luar biasa ya, kok dia bisa tahu ya? Apakah dia ini ownernya, atau jangan-jangan komisarisnya, atau dia ini ada saham jangan-jangan. Kok dia bisa tahu saya dilaporin? Tapi saya itu nggak sedih sama sekali. Justru saya itu bahagia dan senang. Tahu nggak apa yang saya dilaporin? Ternyata terkait video saya tanggal 1 Februari 2020. Nah, 1 Februari 2020 itu review saya tentang body lotionnya si Hilwi. Ya, jadi ini body lotionnya si Hilwi saya review. Dan saya tuh nggak takut sama sekali, guys. Jadi saya datang konfirmasi oleh penyidik. Saya bilang dengan penyidiknya, Pak, bukan guys ya. Pak, kamu tahu nggak? Bapak tahu nggak sih produk mana yang saya review itu dan yang melaporkan saya? Inilah produknya. Coba Bapak cari. Di mana BPOM-nya? Oh, nggak ada BPOM-nya memang. Dan itu tuh polosan. Jadi produknya itu tanpa izin BPOM. Fix, jelas, no debat. Kayak gimana caranya produk non-BPOM buat laporan ke polisi. Terus saya yang disalahin, reviewer yang disalahin. Ngeri banget nggak sih? Jadi kayak kita mereview sesuatu yang jelas-jelas nih, tidak terbantahkan bahwa ini abal-abal, reviewernya yang salah. Kan lucu, aneh banget yang kayak gitu punya ya. Jadi, wah, polisinya juga terkejut dan polisinya juga baru tahu bahwa produk tersebut ternyata produk non-BPOM. Oke, jadi saya tuh ya senang-senang aja sih kalau dia cuma untuk pemberitaan doang. Tenang aja, nanti Dr. Richard tuh ada lagi yang melaporin. Cuma untuk pemberitaan kayak gitu aja nggak apa-apa sih. Tapi saya sendiri pun nggak takut dan saya sudah jelasin semuanya. Dan ini loh Pak, produknya non-BPOM. Nggak ada apa-apa nih, Bapak lihat nih, cari nih BPOM-nya di mana nih. Dan ini memang sudah discontinue ya. Karena saya protes terus ya, dia discontinue dong kayak gitu punya ya. Itu sudah bagus. Berarti kan video saya didengar. Berarti kan konten saya bermanfaat. Bukan cuma untuk masyarakat, untuk dia juga, mengkritisi dianya. Terus saya sampaikan, nih hasil labnya nih Pak, boleh. Bapak mau nge-lab sendiri, boleh nih Pak, silakan lanjut. Jadi ya saya nggak ngerasa takut. Kenapa sih staff saya kumpulin kayak gini punya pertanyaan dan saya nggak takut? Karena saya ngerasa saya nggak salah ya. Saya ngerasa apa yang saya lakukan itu murni dari dalam hati saya. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya memang untuk masyarakat, memang untuk pengen nyelamatin orang supaya orang nggak kena tipu kayak abal-abal. Jadi saya nggak takut sih apapun pertanyaannya. Kita lanjut, mudah-mudahan saya bisa jawab, amin. Yang kedua, Dok, ini ex-pengacara dokter galak banget, Dok. Galak banget. Iya, memang galak banget. Gila. Serem banget ya memang. Kompres terus. Dan ngata-ngatain dokter terus loh. Dan bukan ke substansi hukum, tapi lebih ke perasaan pribadi. Bener banget. Ini kalau pengacara dapat award, dia dapat ekor muri sebenarnya. Pengacara yang paling sering kompres. Setiap hari kompres. Kerjanya apa? Nggak jelas, guys. Termasuk, ya kan tadi semangat saya sudah bilang ya. Sebagai klien, saya yang paling tahu sebenarnya. Pekerjaan dia itu bagaimana. Bagus nggak? Beres nggak? Dan nggak ada yang beres, guys. Kenapa? Karena sibuk kompres. Kompres itu sebenarnya lebih ke untuk dirinya sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita kompres ini kan mau up diri kita ya. Tapi kita tuh nggak ngerjain apa yang untuk kepentingan klien ya. Beda banget ya. Aku bukan mau nyombongin atau membanggakan pengacaraku yang sekarang ya. Tapi pengacara yang membuat kenyamanan itu adalah dia kerja untuk kliennya. Untuk kepentingan kliennya. Supaya kliennya nggak terjadi apa-apa. Supaya kliennya itu yang memang benar ya benar kayak gitu punya.
bukan cuma untuk ngenaikin diri, ngorbanin si klien. Jadi ya saya baru tahu sih ada pengacara tipe yang seperti itu punya. Dan juga sebenarnya kompresnya kebanyakan itu ngeluh kesah tentang pribadi dia sendiri sih. Jadi kalau yang ngeberitain itu bingung juga, ini semuanya keluh kesah dia sendiri sebenarnya. Dan saya sudah cerita juga ya, jadi dia tuh memang galak banget. Jadi saya dan istri itu sampai kalau dapat chat kayak gitu punya, kita tuh ketakutan, sumpah. Jadi kayak kalau misalnya apa sih kalau paling kita takutin di dunia ini kalau hidup, kan kalau misalnya dapat surat polisi misalnya. Kalau kan surat tilang sih masih nggak apa-apa, kesel gitu kan. Tapi kalau bisa panggilan polisi kan agak berdebar lah ya, kalau manusia pada umumnya seperti itu. Ini dapat chat dari pengacara kita, dapat chat doang, degup. Ada apa nih? Pas baca. Dapat telepon dari dia itu kayak ketakutan kayak gitu punya. Jadi itu sensasi yang tidak baik. Dan ternyata benar saya buka lagi nih ya video kemarin ya. Ini ternyata benar loh. Ternyata bukan cuma saya loh. Jadi semua klien-klien yang lain juga merasakan hal yang sama. Saya pikir kalau misalnya ada kliennya nonton ini pasti ngomong bener banget Dr. Richard. Ini juga supaya jadi bahan masukan untuk kalian kalau pilih pengacara jangan yang kayak gitu. Karena cukup saya aja, jangan sampai kalian juga nih. Nah ini dia nih. Kita buka ya. Iya, aku udah nengok kompresi pers kamu. Bagus sih, tegas. Aku juga jujur ya, ini gak peres, aku bukan bermuka dua. Waktu kamu bilang kayak kita punya jadi kayak menghadapi debt collector, aku suka banget. Karena memang itu aku tahu banget, itu karakter dia. Dia PH kita, tapi kayaknya dia ngatur kita. Kayaknya kita serba takut sama dia, itu memang benar, aku sudah alami. Dia penuh dengan pengaturan. Sementara sama PH aku yang sekarang, aku kan... Udahlah, gak usah saya bahas lah ya. Kesian si abang nanti. Kita lanjut guys, pertanyaan berikutnya. Dok, dulu aku respect banget dengan dokter prestasinya luar biasa. Sekarang aku nggak respect lagi, karena dokter banyak masalah. Aku banyak masalah karena siapa? Karena diriku sendiri, karena kalian guys. Saya kan melakukan ini supaya apa? Supaya banyak masyarakat Indonesia yang terbantu, supaya masyarakat Indonesia itu banyak yang tertolong. Apakah dengan saya mereview terus tiba-tiba saya jadi kaya? Enggak guys, saya sudah kaya duluan, klinik saya sudah banyak dan klinik saya sudah rame duluan sebelum saya nge-review. Jadi nge-review ini adalah bentuk CSR saya lihat di klinik banyak banget korbannya, dan saya sedih, nggak ada yang berani up. Dan saya angkat cerita ini supaya kalian tahu, supaya Indonesia jadi negara yang jadi lebih baik. Di Korea, di Amerika, di Eropa, itu sudah bebas banget dari hidroquinone, dari merkuri. Masyarakatnya teredukasi dengan baik. Yes, penampilan penting, estetik itu penting. Pergi ke klinik kecantikan, pakai skincare penting, tapi pakailah skincare yang sehat. Dan saya lakukan itu untuk kalian semua. Dan yang saya lawan itu bukan satu orang, bukan Karput, bukan pengacara ini, bukan. Tapi yang saya lawan itu adalah mafia krim aba-aba. Mereka ini kan besar banget dulu. Bayangin saking besarnya ya, yang saya tahu ya. Di pasar pramuka itu kalau misalnya kena sita, itu sekali sita itu 10 miliar loh. Dan besok mereka buka lagi. Bayangkan, artinya apa? Omsetnya itu gede banget. 4-5 tahun yang lalu, sebelum YouTube channel saya booming, semuanya itu pakai krim abal-abal tuh kayak biasa aja. Pakai yang polosan tuh kayak biasa aja. Menormalisasi yang polosan. Menormalisasi yang abal-abal. Lalu setelah saya up, omset mereka pasti jatuh. Ya mereka pasti benci lah guys dengan saya. Nggak mungkin lah mereka bilang, Besti, Dr. Richard, Besti. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin mereka bilang, Dr. Richard, aku pengagum berat kamu, aku ngefans dengan kamu. Ya nggak mungkin. Mereka itu pasti benci semua dengan saya. Kamu lihat sendiri kan, yang kemarin chattingan dengan ex pengacara aja bilang, ya saya banyak musuh. Saya tahu, tapi saya nggak pernah menyangka musuhnya itu jadi sebanyak ini. Banyak banget ternyata. Tapi ya, saya dari awal begitu saya melakukan edukasi seperti ini, saya sadar sih bahwa yang saya hadapi ini bukan 1-2 orang. Yang saya hadapi ini puluhan oknum pengusaha abal-abal yang besar, yang pasti terganggu dengan bisnisnya, dan pasti ingin menjatuhkan saya dengan 1001 cara. Dan kalau bagi kalian semua yang merasa konten saya, konten Dr. Richard bermanfaat, sejak dengerin Dr. Richard, saya pakai skincare yang aman. Sejak dengerin Dr. Richard, saya sembuh. Ya kalian support lah. Supportnya bagaimana? Supportnya real. Saya nggak mau cuma support. Iya, kayak gitu dong. Subscribe lah, minimal subscribe, minimal follow Instagram saya, TikTok saya. Ya. Ini Instagram saya yang baru. Kalian harus follow. Ya, dan kasih dukungan. Ya, dan share. Kasih tahu ke masyarakat lain bahwa ini memang benar. Saya punya banyak masalah seperti ini karena saya memang memperjuangkan sesuatu yang benar, dan memang memperjuangkan sesuatu yang benar di negeri ini memang penuh perjuangan, sumpah. Tapi saya
melakukan itu untuk kalian semua. So, bantu saya, guys. Jangan lupa ya follow ya. Follow, dukung. Lebih bagus lagi kalau kalian beli produk saya. Sah nggak? Ya sah-sah aja, produk saya legal kok, nggak jadi masalah. Kan salah satu memberikan dukungan datang ke klinik saya juga boleh. Nggak jadi masalah. Kalau mau ke tempat lain boleh, tapi pastikan itu aman. Tapi paling nggak promosiin punya saya juga. Oke, yang selanjutnya. Ini yang ngasih pertanyaan memang sadis sih memang. Kalian memang luar biasa kalau kumpulin pertanyaan dan pernyataan. Dok, semangat dok. Memang orang jujur itu banyak banget tantangannya di negeri ini dok. Susah banget dok. Ada banyak, ini ada tokoh-tokoh disebutin juga ya. Saya nggak sepadan dengan tokoh-tokoh tersebut. Ini tokoh-tokoh yang disebut ini tokoh-tokoh pahlawan. Ada yang masih hidup nih kayak Pak Ahok disebutin. Saya nggak ngerasa saya sejajar dengan mereka ya. Saya hanya memperjuangkan apa yang menurut saya itu benar. Dan memang ini terjadi di masyarakat. Suka atau nggak suka, memang ini banyak banget terjadi di masyarakat. Memang krim abal-abal banyak di pasaran. Sampai sekarang pun kalian bisa temuin banyak banget. Dijual online banyak banget. Di Shopee, di Tokopedia banyak banget. Top sellernya malah yang polosan, yang abal-abal. Dan apa ya, masih banyak banget yang melakukan penyalahgunaan hidroquinone. Jangankan itu, menurut saya yang klinik aja masih banyak banget yang melakukan penyalahgunaan hidroquinone. Ada klinik viral di luar sana masih pakai etiket biru loh, beneran. Itu saya nggak bohong sama sekali. Tapi ya saya nggak bisa lakukan ini sendirian. Saya butuh bantuan kalian semuanya. Saya membuka jalan, membuka mata kalian. Kalian harus bantuin saya. Untuk apa? Bukan untuk saya. Untuk Indonesia yang lebih baik menurut saya. Untuk dunia kosmetik Indonesia yang lebih baik. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih ada 4 pertanyaan lagi nih. Wah, ini pertanyaannya serem banget ini sebenarnya. Siapa yang buat pertanyaan? Kalau aku nggak bisa jawab, kalian ku pecat. Terus kalau dipecat, minta ini ya. Minta 10 tahun gaji. Gaji sekarang kali 12 nggak bisa. Kurang ajar. Ini kurang ajar. Nggak bisa. Ini bisa jadi tren loh, sumpah. Ex pengacara saya, ini bisa jadi tren. Ini di Snacker ini bisa jadi terkejut ini. Karyawan-karyawan nuntutnya kayak gitu punya. Kali berapa bulan, kali 10 tahun minta dibayar di depan baru boleh pecat saya. Wow, serem. Oke, yang kelima. Dok, apa hak dokter mereview skincare dengan hasil lab? Anda siapa? Polisi bukan, BPOM bukan, yang bukan. Saya ini dokter, ya. Jadi, apa hak saya mereview hasil lab? Oke, mungkin saya jawab, saya adalah ketua umum KAIN. KAIN itu adalah Asosiasi Kosmetik Aman Indonesia. Dan ini sudah diresmikan oleh Kemenkumham, ya. Jadi, ini sudah diresmikan oleh Kemenkumham. Ini ada formnya, dan ini saya ketua umumnya, dan saya berbicara dalam konteks tersebut. Jadi, ini asosiasi yang sudah resmi 100%. Terus yang kedua ya, saya siapa? Saya bukan BPOM, saya bukan polisi. Yes! Kalau saya polisi, itu sudah saya sita semua ya. Saya tangkepin semuanya. Beneran. Saya sudah tangkepin semua ownernya, saya masukin ke penjara kalau saya polisi. Saya bukan BPOM. Yes, kalau saya BPOM sudah saya sita semuanya. Dan saya sudah sidak semuanya. Saya ratain sampai ke tanah semuanya. Kalau saya BPOM, saya pastikan tidak ada lagi yang ngejual skincare abal-abal di e-commerce, di pasar-pasaran. Kalau saya BPOM, tapi saya bukan BPOM, saya bukan polisi. Saya apa? Saya cuma dokter biasa. Saya cuma bisa melakukan edukasi ke kalian, ngasih tahu ke kalian. Emang salah meriksa ke hasil lab? Boleh kok, nggak jadi masalah. Review itu boleh loh, dan itu diatur di undang-undang konsumen loh. Kalau review itu salah, kesian artis-artis lain. Berarti artis-artis lain endorse semuanya pidana semuanya. Masa kalau kita ngendorse boleh, review yang hasil labnya nggak boleh, berarti kan ada sesuatu. Kalau saya nih, saya pengusaha yang bisa saya ngomong legal, lurus lah. Saya di review boleh nggak? Dengan seneng hati bos, gratis, gila lo. Lu mau review hasil lab saya? Boleh, silakan. Mau berapa saya kirim. Ya, jadi kalau bisa beli sih, supaya saya juga untung. Saya sih dengan seneng hati kayak gitu punya. Kenapa? Karena saya ngerasa saya jujur. Tapi kalau kamu takut, berarti kan ada sesuatu, ada something wrong. Dan yang saya paparkan juga itu adalah hasil lab yang jujur. Kecuali apa? Saya ngelihat sesuatu yang polos, saya bilang ini jelek nih, berbahaya, ini ada merkuri. Nah, itu namanya penuduhan, itu namanya penfitnahan, itu namanya merusak nama baik si brand. Tapi kalau misalnya dia jual abal-abal dan memang kita dari hasil labnya seperti itu adalah fakta, Pak. Fakta, ibu-ibu sekalian. Di mana itu namanya saya nggak punya hak? Saya pikir bukan hanya saya, semua warga Indonesia punya hak mereview dengan hasil lab. Dan saya sebagai dokter memaparkan juga, ini loh efek sampingnya, ini jurnalnya, ini tidak bolehnya. Di mana hak saya yang tidak boleh menurut saya? Ya, mungkin bagi mereka yang ngomong seperti itu, punya karena mereka terganggu karena lapak bisnis mereka tuh rugi. Wah, ini yang keenam nih, lebih sadis lagi nih. Dokter, ada udang di balik batu.
Udang di balik bakwan. Dokter tuh punya klinik sendiri, punya skincare sendiri. Jadi kayak punya ada maksud tersendiri kayak gitu punya ya. Di mana salahnya saya punya klinik sendiri dan saya punya skincare sendiri? Klinik dan skincare saya resmi loh. Klinik saya semuanya legal. Perizinannya jelas. Ada benar-benar dokter, klinik kecantikannya jelas. Skincare saya semuanya BPOM. So salah di mana? Satu saya bilang, kalau saya nggak punya klinik dan nggak punya skincare, saya nggak bisa tahu apa nih mafia-mafia seperti ini punya. Modus-modus mereka. Bayangkan kalau saya tukang sol sepatu. Emang saya tahu merkuri itu dioplos di situ. Emang saya tahu merkuri, hidroquinone itu untuk apa, penyalahgunaan bagaimana, modusnya bagaimana. Saya nggak tahu. Karena saya tukang sol sepatu. Mungkin saya taunya modus tukang sol sepatu mungkin taunya. Karena saya di dunia ini, saya jadi tahu. Oh, modusnya seperti ini loh. Oh, mereka itu bikin klinik seperti ini loh. Oh, mereka untuk nyelundupin hidroquinone itu seperti ini loh. Kenapa? Karena saya punya klinik. Terus kalau saya promosiin klinik saya, di mana salahnya? Klinik saya resmi loh. Mungkin dokter tuh iri. Gini ya saya bilang ya, tetangga kamu, tangga saya, kemalingan. Terus saya ngomong, itu maling. Saya bilang, terus malingnya bilang, kamu iri ya, nggak maling ya. Gila kan ngomong seperti itu punya. Kan jelas-jelas dia maling. Kecuali kalau saya bilang apa, ada teman saya datang ke tetangga sebelah, saya bilang, kamu maling ya. Dia cuma tetangga, cuma datang doang. Nah itu salah kalau yang kayak gitu punya. Dan juga di mana salahnya saya mempromosikan klinik dan skincare saya. Klinik dan skincare saya sudah benar-benar aman loh. Sudah benar-benar BPOM. Yang namanya persaingan yang sehat, itu persaingan antara yang aman dengan yang aman. Yang legal dengan yang legal. Yang BPOM dengan yang BPOM. Kalau persaingannya satu BPOM, satu non BPOM, di mana sehatnya di negeri ini persaingan seperti itu punya? Satu dokter, sekolah tinggi-tinggi 6 tahun. Satunya lagi, tukang tamatan SMK, pura-pura jadi dokter. Di mana persaingan sehatnya, Pak? Mohon aja aku. Di mana nggak ada persaingan sehat seperti itu. Saya diriin klinik itu dapetin izinnya susah loh. Dapetin izinnya setengah mati. Dapat izin yang di sebelah sana nggak pakai izin buka klinik-klinik kan? Saya iri. Yes, saya iri. Bener. Catatnya, saya iri. Saya iri dengan skincare sana. Jual polosan bisa jual laku keras. Yes, saya iri. Kenapa? Saya bikin skincare. Ngurus izinnya susah payah. Promosiinnya susah payah. Dia kayak gitu aja bisa laris manis. Dan itu membahayakan masyarakat loh. Di mana saya salah iri? Yang kasih pertanyaan saya kasih bonus. Ini pertanyaan bagus banget sebenarnya. Tapi aku bisa jawab kan. Karena memang menurutku ya, aku nggak melakukan ini bukan untuk kepentinganku pribadi kayak gitu punya. Jadi ya memang ini kan memang bermanfaat untuk masyarakat. Oke, kita lanjut jadi emosi kan. Tahan nafas buah. Dok, 2 pertanyaan lagi ya. Dok, unek-unek terdalam tentang skincare abal-abal. Oke. Unek-unek terdalam. Oke, unek-unek terdalam tentang skincare abal-abal. Sebenarnya saya belum puas banget ya, karena memang mereka belum rata sampai ke tanah ya. Saya tuh pengennya itu Indonesia tuh tanpa skincare abal-abal. Dan menurut saya ada satu zona yang masih belum saya sentuh banyak, yaitu oknum dari segi medis. Kalian tahu nggak? Jadi di luar sana itu banyak banget yang skincare memang abal-abal. Jadi memang jualnya polosan, atau memang modus lah untuk mereka itu ngejual skincare non BPOM atau non abal-abal atau racikan abal-abal gitu. Tapi ada di dalam internal saya sendiri, di dalam internal dunia medis, dalam internal dunia kedokteran, yang melakukan penyalahgunaan hidroquinone. Dan itu fakta. Fakta di mana ada beberapa klinik yang memang melakukan penyalahgunaan hidroquinone. Atau ada owner seperti yang kasus dengan saya nih. Dia bikin klinik supaya apa? Supaya bisa nyelundupin hidroquinone. Ada juga beberapa oknum, saya ngomongin oknum. Dokter yang menggunakan hidroquinone. Boleh nggak menggunakan hidroquinone? Yes, boleh. Itu jadi masalah. Hidroquinone itu boleh digunakan dan memang gold standard. Sekali lagi saya bilang, jangan dipelintir kata-kata saya. Hidroquinone itu memang gold standard untuk pengobatan flek. Boleh nggak digunakan oleh dokter? Boleh. Asal ada dokter, asal ada apoteker, asal ada apotek. Dan kalau ada indikasi. Tapi kalau misalnya dikasih ke semua wajah, jangka panjang, itu penyalahgunaan namanya. Penyalahgunaan etika. Dan saya nggak bisa protes. Kenapa saya nggak bisa protes? Karena dia memang dokter. Dia punya apoteker. Dia punya apotek. Dia resmi mengeluarkan itu. Tapi kan etikanya, penyalahgunaannya. Nah ini yang susah saya sentuh sebenarnya. Saya keras di sini, saya salah. Nanti kalau misalnya saya terlalu keras, saya bisa ditegur ID loh, yang kayak ginian punya. Jadi kan serba salah. Tapi kalau nggak ngomong, ini memang fakta yang terjadi di Indonesia. Memang ada oknum, sekali lagi saya ngomong oknum ya, nggak semua dokter, tapi memang ada oknum yang memanfaatkan unsur ini. Mudah-mudahan makin lanjut tahun, Indonesia makin baik. Saya juga memberikan contoh bahwa ini, lihat nih,
Klinikku besar, skincareku viral, nggak pakai hidroquinone sama sekali. Nggak pakai nipu-nipu sama sekali. Bisa kan? Mereka juga mungkin jadi terpikir, oh iya ternyata aku selama ini mungkin nggak pede aja ya. Ternyata bisa loh skincare viral dan kita juga tenang jualannya. Nggak takut dengan polisi, nggak takut disidak BPOM, ya kan? Jadi, tapi ini jangan disalahartikan. Jadi ini memang unek-unek saya terdengar. Tadi kan nanya unek-unek saya kan. Jadi ini cuma unek-unek saya. Tapi memang ini real terjadi dan ini memang agak lebih sulit saya bongkar dibandingkan dengan skincare abal-abal biasa. Yang ke-8, yang terakhir, dok, dari semua masalah yang ada di dokter, sebenarnya masalah saya nggak banyak-banyak banget. Saya ngerasa ini bukan masalah, tapi ini adalah suatu perjuangan. Ya, jadi saya nggak pernah nganggap, wah ini masalah besar banget. Kalau ini masalah besar banget bagi saya akan berhenti. Tapi menurut saya ini adalah bagian dari perjuangan. Dan ketika perjuangan saya menuju akhir, memang inilah yang akan saya rasakan. Dan ini akan saya nikmatin dan saya ngajak kalian untuk berjuang bersama saya. Trauma nggak sih dok? Sejujurnya saya trauma. Ya jadi kalau kalian melihat dan mengikutin saya dari sebelum saya ketemu dengan si KP artis ya, saya tuh lantang banget dan berani banget, vokal banget sevokal-vokalnya dan saya nggak takut apapun. Ya, saya disomasi, dikirim ancaman oleh skincare abal-abal tuh banyak banget. Adakah saya takut dan gentar sedikit pun? Tidak. Tapi memang sejak ketemu dengan si artis, saya memang jadi banyak takut ya. Jadi takut berbicara, ngomong aja jadi lebih hati-hati. Nggak seberani yang dulu. Saya juga ngerasa nyali saya juga nggak seberani yang dulu. Ngerasa mudah deg-degan, ketakutan. Terus setiap kali bikin konten saya bertanya dengan tim saya, aman nggak sih bahasanya? Setiap kali saya masuk TV, keluar, saya bilang aman nggak sih? Jadi nggak seberani dulu. Meskipun memang dibandingkan dengan orang kata-kata tetap aja saya lebih berani. Tapi enggak sedewa dulu ya. Mungkin kalau kayak sekarang tuh saya ngeliat Dennis tuh luar biasa. Itu kayak saya dulu lah kayak gitu punya ya. Gila agak luar biasa ya. Kalau sekarang ya mungkin itu trauma yang ada di dalam diri saya dan saya butuh waktu untuk sembuh. Tapi saya yakin kok semua apa yang terjadi di saya mampu lewati. Saya yakin. Kenapa? Karena saya memang tidak ada modus dan tidak membohongi siapapun. Saya tidak ada palsuan dalam diri saya sehingga saya lakukan itu memang apa adanya. Tapi memang di Indonesia ini, niat yang tulus aja, ini benar ya, ini terjadi karena kemarin waktu di Mabes saya ketemu dengan ahli pidana. Dan dia tuh sampai duduk nasihatin saya. Ini ibu-ibu yang memang pintar banget pidana. Dia ngomong, Dr. Richard, saya melihat niat yang tulus luar biasa dari Dr. Richard. Dr. Richard orang baik, apa yang dilakukan Dr. Richard itu benar, apa yang dilakukan Dr. Richard itu memang menyelamatkan orang lain. Ya, saya akuin itu dan saya salut, dia bilang. Tapi di negeri kita yang tersayang ini, itu tidak cukup. Dan saya ngerasa benar banget. Yang saya ngerasa kayak saya naif dan kamu nggak cukup cuma mengumbar seperti ini dalam kepolosan kamu harus main strategi, kamu harus main cantik, kamu harus main pintar, kamu harus mengerti hukum. Nah, saya anggap ini adalah suatu kuliah hukum bagi saya supaya saya jadi lebih tahu, supaya saya jadi lebih cerdas menyampaikan ke masyarakat dengan gaya saya, dengan style saya, tapi saya tetap aman. Tapi saya tetap butuh dukungan kalian semuanya. Bagi kalian semuanya, sekali lagi, follow Instagram saya. Oke guys, selesai sudah 8 pertanyaan ini. Syukurnya saya masih hidup. Thank you semuanya sudah buat pertanyaan untuk saya. Kalian luar biasa. Nanti kena SP bagi pertanyaan yang agak sulit. Tapi nggak sulit sih. Sebenarnya saya bisa jawab semuanya dan percaya nggak? Saya setiap kali kumpul di TV ya, ataupun di podcast manapun, saya tidak membatasi pertanyaan. Kenapa? Karena menurut saya pertanyaan terkejam dikasih ke saya pun saya pasti bisa jawab. Tapi tolong lain kali dikoordinasikan lagi dengan saya supaya bahasanya lebih smooth. Sampai ketemu lagi guys. Mudah-mudahan apa info yang saya sampaikan bermanfaat semua bagi kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.